Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Langsung aja masih dari taman, gue ingin news update terkait dengan berita Manchester United ya, pemain dan lain-lain. Dan juga ada beberapa berita yang mungkin tidak berkaitan langsung dengan Manchester United, tapi menurut gue cukup menarik untuk gue bahas. Langsung aja kabar pertama tentang Fabian Ruiz. Ini di video gue sebelumnya ya gue bikin ngobrol ringannya tentang bagaimana gue melihat Fabian Ruiz. Tapi ternyata karena Fabian Ruiz dirumorkan, digosipkan akan menjadi alternatif dari seorang Frenkie de Jong. Tapi apa yang terjadi, dikabarkan oleh Fabrizio Romano, Paris Saint-Germain ini sangat dekat untuk merekrut Fabian Ruiz dari Napoli ya. Wah, ini menurut gue ya berarti memang nampaknya ini cuma rumor saja. Manchester United melihat Fabian Ruiz sebagai alternatif. Nampaknya memang target utamanya plan B, C, D, E, F sampai selanjutnya masih seorang Frenkie de Jong. Kabar kedua, udah official, Ibrahim Sangare. Ini pemain juga yang beberapa kali gue singgung di channel gue karena gue melihat ini pemain cukup bagus, terutama untuk posisi defensive midfielder. Fisiknya cukup kuat, duel-duel juga cukup bagus, umpan juga cukup oke, dribbling juga cukup bagus juga maksud gue. Tapi baru saja memperpanjang kontraknya sampai dengan 2027. Dikabarkan juga oleh Fabrizio Romano, Manchester United tidak pernah mengajukan proposal resmi ke PSV Eindhoven. Kabar selanjutnya, mantan pemain Manchester United Edinson Cavani ini diberitakan Fabrizio Romano semakin dekat untuk bergabung dengan Boca Juniors. Sempat dikabarkan sebelumnya kan kalau destinasi dari Edinson Cavani sepertinya akan ke La Liga. Villarreal sempat dikaitkan ya. Tapi begitupun juga Borussia Dortmund ternyata, namun dikabarkan semakin dekat untuk bergabung dengan Boca Juniors yang beberapa waktu yang lalu juga sempat dikabarkan kan sebelum, kalau nggak salah sebelum perpanjangan kontrak, gue lupa ya, karena Edinson Cavani ini klub favoritnya kalau tidak salah memang Boca Juniors. Jadi waktu itu sempat diberitakan akan ke Boca Juniors sebelum dia akhirnya memutuskan untuk memperpanjang kontraknya di Manchester United ya. Namun nampaknya sekarang akan menjadi kenyataan Edinson Cavani bergabung dengan Boca Juniors. Nah ini dia kabar lainnya mungkin tidak berkaitan langsung dengan Manchester United. Marco Senesi, pemain belakang Feyenoord asal Argentina, julukannya The Gladiator. Gua tahu betul pemain ini pemain bagus, walaupun mungkin postur tubuhnya tidak yang wah seperti kayak Van Dijk begitu ya, tapi dia cukup sentral perannya di lini belakang dari Feyenoord. Bersama dengan Tyrell Malacia mengawal lini belakang dari Feyenoord. Ini dikabarkan akan segera bergabung dengan klub Premier League Bournemouth. Gue prediksi dia akan jadi pilar utama ya di Bournemouth kalau seandainya dia bisa beradaptasi dengan cukup bagus, karena pada dasarnya ini pemain menurut gue cukup bagus, bukan hanya dari sisi teknis tapi juga sisi non teknis ya. Dia beberapa kali menjabat kapten dari Feyenoord, walaupun dia bukan ya pemain yang bisa dengan fasih berbahasa Belanda, tapi menurut gua kepemimpinannya, karakternya cukup bagus, terutama sebagai pemain belakang. Nilainya 15 juta, wah sayang banget ya waktu itu. Tapi mungkin ya dibandingkan dengan Lisandro Martinez, tentu saja Erik ten Hag lebih mengenal seorang Lisandro Martinez. Keduanya menurut gua punya tipikal yang berbeda ya, karakter juga berbeda. Tapi menurut gua ini merupakan rekrutan yang bagus untuk Bournemouth. Kabar lainnya tentang Benjamin Sesko, ini ada 4 klub yang masih sangat berminat ya, yaitu adalah Manchester United, Chelsea, PSG dan juga Red Bull Leipzig. Wow, klub besar semua nih dikaitkan dengan Benjamin Sesko. Nampaknya kemungkinan besar dia akan meninggalkan Salzburg, tapi kemana tujuan selanjutnya kita nantikan saja. Kabar lainnya adalah Team Viewer. Ini adalah ya sponsor resmi dari Manchester United di jersey-nya. Ini dikabarkan tidak akan diperpanjang atau memperpanjang kontraknya sebagai sponsor utama di jersey yang akan berakhir 2026. Manchester United sendiri juga dikabarkan tidak begitu mempermasalahkan atau bahkan sampai level panik karena masih 4 tahun lagi dan mereka cukup percaya diri akan mendapatkan ganti dari sponsor utama tersebut. Masih tentang Benjamin Sesko, dikabarkan 3-4 hari ke depan ya,
ini akan jadi hari-hari krusial bagi masa depan sang pemain itu. Kemana dia akan berlabuh bermain musim depan. Ada Chelsea, Manchester United, PSG, dan juga Red Bull Leipzig yang dikabarkan berminat untuk mendaratkan pemain berusia 19 tahun asal Slovenia ini. Ya, harganya dikabarkan sekitar 50-55 juta, walaupun gue juga baca di beberapa media kalau yang mengambil Red Bull Leipzig harganya akan turun jauh nih, mungkin sekitar 35 jutaan, katanya demikian, karena kan satu grup ya. Ya, apakah akan mendarat ke Old Trafford atau tidak, kita nantikan saja. Erik ten Hag dikabarkan oleh Center Devils ini ya, diambil dari Draper Rob, kalau dulu ketika dia ditawari pekerjaan di Manchester United sebagai manajer, dia mengatakan dia membutuhkan Frenkie de Jong. Jadi Frenkie de Jong ini sekali lagi merupakan pilar utama dari rencana Erik ten Hag di Manchester United. Oleh karena itulah mungkin sampai dengan saat ini prosesnya cukup lama, tapi Manchester United masih memilih untuk dengan sabar menantikan update demi update, status demi status dari proses transfer Frenkie de Jong. Bahkan deal sudah dicapai dengan Barcelona, cuman ya pemain itu sendiri masih belum mau cabut dari Barcelona. Ada yang menarik gue ingin bahas sedikit ini, yaitu adalah ada artikel ditulis oleh Andy Mitten di salah satu mungkin harian ya atau ya media di Norwegia. Tentu saja gue nggak bisa ngartikan, cuman ada Twitter yang membahas atau merangkum soal apa yang dibahas oleh Andy Mitten di sana. Seperti biasa ada informasi-informasi yang cukup bagus, yang cukup bisa dipercaya. Andy Mitten merupakan jurnalis favorit gue. Dikabarkan oleh Andy Mitten, Manchester United ini mencari striker dan punya satu yang direncanakan ya. Erik ten Hag ingin physical guy at the top, artinya pemain yang dengan physical di posisi depan striker. Ini mengingatkan gue juga dengan peran Sebastian Haller di Ajax, lalu juga Brian Brobby, di mana mereka punya keunggulan fisik, memenangkan bola-bola duel dan lain-lain. Artinya bukan pemain kecil ataupun pemain yang fisiknya tidak cukup besar. Nah, ini ternyata yang diincar oleh Erik ten Hag untuk mengisi lini depan Manchester United sebagai pelengkap kedalaman skuad, penambah juga kualitas di lini depan. Siapa pemain itu masih belum jelas. Yang terdekat sekarang yang selalu disinggung adalah seorang Benjamin Sesko. Apakah itu yang dimaksud, yang diincar oleh Erik ten Hag? Kita tidak tahu, gue juga belum tahu ya. Erik ten Hag tahu kalau Cristiano Ronaldo akan ada potensi untuk membuat masalah ya, dalam tanda kutip. Tapi dia masih tetap akan mempercayai Cristiano Ronaldo karena dia bisa menghasilkan kemenangan bagi tim, kurang lebih demikian. Alejandro Garnacho sangat impresif di setiap session training, itu juga dikabarkan. Cristiano Ronaldo sudah kembali berlatih secara penuh, secara baik di di sepanjang minggu. Lalu dikatakan juga kalau yakin ya kalau Frenkie de Jong ini akan meninggalkan Barcelona. Tapi tujuannya dikatakan lebih ingin ke London dibanding ke Manchester. Tapi Chelsea ini tidak bisa membeli dengan keadaan yang sekarang ya. Ini situasinya dia tidak cukup bebas, katakanlah demikian, diberitakan ini untuk membeli semua pemain ya yang tersedia. Karena mereka punya keterbatasan tertentu yang mengakibatkan mereka tidak cukup bebas untuk mengambil pemain yang mereka inginkan. Kurang lebih demikian. Terakhir ini dikabarkan kalau John Murtough ini sudah menghabiskan waktu cukup lama di Barcelona ya, tapi tetap bagaimana situasi antara Barcelona dengan Frenkie de Jong inilah yang merupakan sumber penghambat katakanlah dari proses transfer Frenkie de Jong, di mana antara klub, sekali lagi gua ulangi, Manchester United, Barcelona sudah sepakat, hanya saja Frenkie de Jong belum mau pindah dari Barcelona. Dikabarkan memang ada sesuatu dan mungkin lebih hal antara Barcelona dan juga Frenkie de Jong yang belum selesai, yang ya akhirnya ini menghambat pergerakan dari Frenkie de Jong itu sendiri. Kurang lebih demikian news update kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.